Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'alluma ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih ibadi wa amardatillahi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-faslul awal fi hikam Luqmanul Hakim alaihi salam. Qala al-Qurtubi kana Luqman ibnu ukhti Ayyub alaihi salam Asha al-fa'amin wattafaqal ulama annahu ghairu nabiyyin wa qala Ikrimah wa Sya'bi innahu nabiyyun wa qala sallallahu alaihi wasallam fi haqqihi kana abdan katsirat tafakkur hasanal yaqini ahabballahu ta'ala fa ahabbahu wa manna alaihi bil hikmah dzakarahu fi nazadil majalis wa qala fi hasyiatil jamal alal jalalain kana Luqmanul Hakim yu'aziru Dawud alaihi salam li hikmatihi wa qila kana ra'iya ghanam wa ruwiya annahu laqiya rajulun wa huwa takallam bil hikmah faqala alasta fulan ar-ra'i qala bala qala bima balagta ma balagta qala bisidqil hadis wa ata'il amanah wa tarki ma la ya'ni. Alhamdulillah, malam ini kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah untuk bermunajat dengan istighosah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga sambung kitab Manhajus Sawi ala Thariqah Sa'adatul Pahlawi, yang mana pasal sekarang ini bahas tentang hikmahnya Luqman Hakim alaihi salam. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya Luqman Hakim ini adalah anak laki-laki dari saudara perempuannya Ayub, Nabi Ayub alaihi salam. Jadi masih ponaan. Anak laki-lakinya saudara perempuannya Nabi Ayub. Asha al-Fa'am, beliau itu hidup 1000 tahun. Jadi kalau umurnya orang dulu itu memang panjang-panjang. Wattafaqul ulama annahu ghairu nabi, tapi ulama sepakat bahwa Luqman Hakim ini bukan termasuk nabi. Tapi sebagian pendapat, yaitu kaulnya Ikrimah dan Sya'bi, beliau itu adalah seorang nabi. Wa qala, dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana abdan katsirat tafakkur, termasuk beliau ini termasuk orang yang banyak bertafakkur. Hasanal yakin, dan keimanannya. Ahabballah ta'ala fa ahabbahu, ya, Allah mencintainya dan beliau juga sangat cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman Hakim ini waman alaihi, diberi hikmah, yaitu satu ilmu yang manfaat, ya. Ini dijelaskan oleh di dalam kitab Nazhatul Majalis ini.
Nah, tadi disebutkan dalam kitab Hasyiatul Jamal dalam tafsir Jalalain, Luqman Hakim ini yu'azziru Daud alaihissalam li hikmatihi. Dia sebagai seorang wazir, sekarang itu menteri pada zamannya Nabi Daud alaihissalam. Wakilah beliau ini kan ra'iya ghanam. Nah, ini sering dikatakan hampir semua nabi itu pengembala, ya, pengembala kambing. Apa mungkin memang istilahnya itu untuk kesabaran, untuk melatih, ya. Ini diantaranya sebelum berdakwah, ya. Ini beliau itu adalah pengembala kambing. Hampir nabi kita juga, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi nabi itu ra'iyah ghanam, pengembala. Dan dikatakan ketemu dengan seorang laki-laki, ditanya, kamu punya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh yang lain, ya. Sampai disebutkan nama satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman, ya. Jadi ada surat namanya surat apa? Luqman. Lah, dicatatkan, ditanya seperti itu, apa yang membuat kamu punya derajat yang tinggi di sisi Allah? Ada 3, ya, yang kita bisa teladani. Jadi cekne kula panjenengan sedaya, kita semuanya ini bisa diberi oleh Allah ilmu hikmah, ya. Ini ada 3. Yang pertama bisidqil hadis, yaitu berkata jujur. Nah, ini berat, ya. Jadi lisan kita ini berusaha untuk tidak ngomong kecuali itu tadi sesuai dengan kenyataan, alias tidak berbohong atau jujur. Apalagi seorang pedagang, ya, ini taruhannya ini adalah cobaannya itu untuk menjaga jangan sampai berkata yang tidak jujur, ya. Jadi ada satu hikmah dikatakan oleh Luqman, ya bunai ma nadimtu ala sumtikot, ya. Fa inal kalam idza kana fidda kana sukut min dahab. Tidak akan menyesal orang yang diam sama sekali. Jadi gak bakal nyesel lah wong meneng ini. Karena kalau seandainya ngomong ini diibaratkan seperti perak, ya, maka diam itu adalah emas. Luwe mulya meneng timbangane ngomong, ya. Lah jadi gini, bisidqil hadis nomor 1. Tapi enggak semuanya juga, ya, kita harus berbicara jujur, ya. Kalau memang dampaknya punya dampak yang justru ada yang diharuskan untuk berbohong, ya. Seperti dalam kehidupan suami istri, ya. Ini juga harus dibumbui dengan, ya, sedikit-sedikit memang harus, ya, kalau wong saiki gombal lah, ya. Masakan gak enak niku dilem, ya Allah, gak ono masakan sing koyo ngene sing gak sampean, ya. Jadi itu kan sebetulnya termasuk berkata yang tidak jujur itu, ya. Tapi tidak jujur ini termasuk yang dianjurkan, ya.
agar orang ini merasa puas dengan apa yang dia lakukan. Ojo wis gak enak dinyek. Oh masa nopo wis gak karu-karuan ya. Jadi karena sebetulnya jujur ya, ngomong jujur, tapi lari kejujuran ya. Nah, jadi ada tanda kutip ya, jujur itu yang maksudnya jujur ini tidak sampai madorot, termasuk keberkahan pedagang. Kalau punya aib, punya cacat, harus menjelaskan cacatnya. Iku kudu iku. Karena apa? Ya itu tadi. Untuk menjaga tidak berkata bohong. Wa adail amanah, nomor 2 ini menjalankan amanah. Amanah ini juga berat ya. Jadi kalau kita posisi sebagai seorang ayah, sebagai orang kepala keluarga, yaitu punya amanah anak, punya amanah istri, keluarga, ini semuanya ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah. Wa tarki ma la yakni, yang terakhir yang nomor 3 yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi nanti kita akan menyesal ya. Lapo aku biyen gak nglakoni ngene, lapo kok gak ngene ya. Makanya kemarin ketika kita ngaji di Habib Taufik itu, hendaklah kita ini punya seni dalam kebaikan. Jadi umpamane bosen majelis ilmu ya, ganti majelis liyane, majelis sholawat ya. Engko bosen ngene, karena manusia itu punya sifat bosen ya. Cara bendawi dikongkon ngaji koyo ngene iki ya wis blenger pancet ae. Nah, ini kita harus pinter-pinter bagaimana kita ini bisa pindah dari nanti silaturahim. Engko lak wis silaturahim, mari kok sawana balik ngaji meneh. Engko lak ngaji wis rada bosen, ganti nang ndi? Keriklah, jalan-jalan ya. Tapi semuanya mengandung ketaatan, ndak ada unsur-unsur maksiat. Jadi enggak usah kita ini terlalu negeni wiritan terus atau ngaji terus. Justru nanti kalau nanti ini akan muncul kebosanannya, itu malah ditinggal belas tapan gak nglakoni ya. Karena apa? Karena sudah malal itu bosen ya. Nah, ayo gawe masak-masak seperti itu. Jadi kita itu harus pinter mengelola dalam kehidupan ini dari satu ketaatan yang lain. Pokoknya ojo nyempal melakukan hal yang maksiat. Jadi digawe seneng ngono lho, digawe seneng. Jadi ngaji ngene iki digawe seneng ae ya. Wis digawe santai-santai ya. Makanya kalau orang-orang ulama-ulama dulu tuh nyebutnya roha. Padahal roha itu aslinya nyantai. Tapi ngaji tapi nyantai, kadang sore sambil kohwa minum kopi ya. Baca syair-syair ya. Itu roha, tapi iyo padha bae ngaji asline. Cuman di model seperti itu biar enggak cepat bosan. Jadi menungso iku tuh. Begitu juga kita sebagai suami ataupun istri ya kudu duwe variatif ya istilahnya. Kudu duwe inovasi dalam keluarga iku. Ojo monoton ngono tok ae ya. Dikai bojone kala-kala dijak mangan wong loro nang nggone pacet. Lho, nang pacet kaya Pak Nong ngono iku nyusu lho. Iku diantarane, tapi ojo bendino bangkrut tak bendino. Iya, ya wis kala-kala kalau memang ada waktu ngajak anak, ngajak istri. Gak bojone digeleno omah tok lak kene sing lanang seneng metu lha wong metu lha ya pengin iya bosen ya ngene. Aslinya intinya itu pokok ndak melakukan maksiat gitu loh. Jadi
pindah-pindah wis ganti-ganti kreasikan sendiri. Nggawe acara ngene kayak nggawe acara ngene, yang penting dalam ketaatan. Dalam ketaatan. Karena kalau ndak gitu kita akan cepat bosan ya. Kalau sudah bosan justru malah tinggalkan. Ya apa carane gak bosan. Makanya ya sama dengan masakan lah ya. Coba uang itu bendino mangan soto terus ya belanger nguasno ya. Dikreasikan, cek gak bosen ya. Sego iki apa? Oh, digoreng ae. Ya iki gawe rica-rica. Nah, iki gawe itulah seni hidup ya. Manusia juga gitu. Dalam kebaikan ini kita punya inovasi. Ayo ngadakno apa donasi gawe iki. Ayo ngadakno apa? Oh, ngadakno sholawatan. Sholawat apa maulid ya. Ojo maulid tok, ganti burda ya. Memang seperti itu. Jadi punya banyak pindahan dari ketaatan yang satu dengan ketaatan yang lain. Jadi 3 ini yang diajarkan kalau kita pengen mendapatkan hikmah, sidqil hadis, berkata jujur, ada amanah, menjaga amanah, dan watarki malayani. Jadi meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Contohnya apa sing gak ada manfaate yo ngomong sing gak ono faedahe. Nang urusan ibadah yo gak, nang urusan nyambut gawe yo gak, nang urusan tapi urusannya malah mengarah ke arah dosa. Ngomongno eleke wong, ngomongno nah mengarah kepada seperti itulah. Itu termasuk hal-hal yang mengakibatkan kita ini sulit untuk mendapatkan ilmu yang disebut dengan ilmu hikmah. Kalau orang itu ahli hikmah, dia akan pinter dalam menyikapi hidup. Hikmah itu bisa diartikan juga bijaksana. Jadi profesional gitu ya. Hikmah. Jadi bijaksana sekali. Dapat ujian seperti ini, oh saya harus begini ya. Dapat ujian seperti ini, oh saya harus begini ya. Jadi itu kalau orang yang mendapatkan ilmu namanya ilmu hikmah. Jadi pinter mengambil hikmah dari apa yang terjadi, yang ditakdirkan Allah kepada kita. Aku takdir wong gak duwe, oh maksudnya berarti ngene. Nah cara aku diganti wong soge wis. Jadi selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita di sini ngaji ini ya sifatnya ya seperti inilah ya. Apa yang bisa kita lakukan ya. Enggak perlu terlalu frosir ya, tapi juga enggak lepas ya. Enggak lepas. Jadi dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain. Terus semoga kita terus bisa istiqomah dan insyaallah kita nantinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna atub alaina tauba tawsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir ru'ati wa ufir li walidina rabbi wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suba wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbi idada tasi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.